tidaklah Allah menguji seseorang illa likaramatihi alaih, kecuali karena kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya ujian itu adalah bentuk atau bukti kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang diuji oleh Allah? Para wali-wali, para kekasih-kekasih Allah. Mereka lah yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ujian? Ujian itu berupa, jadi ibtila, ujian itu sesuatu yang tidak disenangi oleh hati kita. Apa itu? Bencana, musibah, sakit. Jadi bermacam-macam ujian. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah mencintai seorang hamba, maka bukti dari cinta Allah kepadanya adalah ibtalah. Allah akan memberikan ujian. Kalau dia sabar, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah Allah menguji seorang mukmin kecuali li karamatihi alaih, kecuali karena kemuliaannya. Semakin dia mulia di sisi Allah, semakin dia mendapatkan ujian dan cobaan. Dan semakin dia bersabar menerima narda bil qada, ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yabtalihi illa likaramatihi alaih. Kenapa Allah menguji seorang mukmin? Karena ujian itu ada faidah yang saniyah, yang luhur, yang mulia. Ada hikmah-hikmah yang tidak bisa kita ketahui kecuali sebagian daripada hikmah-hikmah dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mendapat ujian, maka ambillah hikmahnya, ambillah pelajarannya apa? Karena tidaklah Allah menguji seorang mukmin illa likaramatih, kecuali karena dia mulia, dia mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang diuji itu adalah kekasih Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kekasih, maka musibah itu bentuknya adalah siksa Allah. Bentuknya adalah siksa Allah. Kalau yang mendapatkan nikmat itu bukan orang mukmin tapi orang kafir, itu namanya istidraj. Istidraj. Kalau orang mukmin yang mendapatkan cobaan, maka itu bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Atau itu menunjukkan bahwa ia mendapatkan karamah, kemuliaan dan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu ada fawaid saniyah, ada hikmah-hikmah. Ada faidah-faidah, minha ma lam yadhhar illa fil akhirah. Yang sebagian daripada hikmah-hikmah ujian itu tidak tampak kecuali kelak di akhirat. Ketika orang diuji, apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Minha ma lam yadhhar illa fil akhirah. Sebagian dari hikmah dan faidah itu tidak tampak kecuali kelak di akhirat. Dia akan mengetahui, oh ini pelajarannya, oh ini hikmahnya. Dulu aku mendapatkan ujian, musibah. Ketika di dunia tidak tampak, dia tidak tahu apa hikmahnya, apa pelajarannya. Sebagian ada yang tampak di dunia. Contohnya adalah ketika seseorang diuji, dia an-nazar ila qahri rububiyah.
Ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memandang betapa agungnya Allah, betapa kuasanya Allah, mampu memberikan ujian kepada dirinya, dan ketika diuji dia tidak mampu berbuat apa-apa. Lalu kemudian dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bentuk kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya lemah, merasa dirinya hina, dan memandang betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu faidah, sehingga dia ar-ruju' ilallah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sakit, siapa yang bisa menolaknya? Kalau dia mendapati musibah, siapa yang mampu menolaknya? Tidak ada. Berarti itu qahrir rububiyah. Allah Maha Kuasa terhadap dirinya untuk memberikan penyakit, memberikan musibah. Sekaligus dia merasa betapa hinanya, betapa lemahnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia kembali kepada Allah dan mengakui betapa hebatnya Allah, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya adalah laisa li ahadin mafarrun minal qada. Ketika seseorang mendapati musibah, bencana, laisa li ahadin mafar. Saat itu juga dia merasakan bahwa tidak ada tempat pelarian daripada ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada dirinya. Laisa li ahadin mafar. Mau lari kemana? Nggak bisa. Ketika Allah memberikan penyakit, dia sakit, nggak bisa. Laisa li ahadin mafar. Mau lari kemana? Nggak bisa. Maka tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali apa? Narda bil qada. Beridho dengan ketetapan Allah. Dan nasbiru alal bala. Sabar atas ujiannya. Udah cuman dua itu. Nasbir alal bala, narda bil qada. Ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, ikhtiar ya ikhtiar, usaha ya usaha. Kalau sakit, bagaimana usahanya supaya bisa sembuh? Kalau mendapati musibah, bagaimana dia terlepas dari musibah dan ujian yang Allah berikan kepada dirinya? Dan yang ketiga adalah hikmahnya, salah satunya adalah tathiruhu, mensucikan dirinya dari sesuatu yang mengotori dirinya, agar kelak dia bisa masuk ke dalam sorga Allah dalam keadaan bersih. Karena seseorang itu masuk ke dalam sorga ketika setelah dibersihkan daripada noda-noda dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian, sakit, musibah, bencana itu dalam rangka menjadi kafarah, penebus atau penghapus dari kesalahan dan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak dia di akhirat masuk dalam keadaan bersih dan suci. Tibtum fadkhuluha khalidin, kamu telah suci, telah bersih. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam sorga khalidin, dalam keadaan abadi selama-lamanya. Selama dia masih kotor, masih ada noda dosa kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dibersihkan sehingga dikeluarkan dalam keadaan bersih dan suci. Nah, orang yang mendapatkan musibah, bencana di dunia, maka kelak di akhirat dia tidak perlu untuk dibersihkan lagi, tidak perlu untuk disucikan lagi, karena sudah ditempa, dibersihkan selama di dunia. Itu hikmahnya, itu fawaid saniyah. Berarti ibtila atau ujian ini ada keutamaan, ya kan? Fadlul ibtila. Berarti kalau ada hikmah-hikmah pelajaran yang bisa kita ambil,
membuat kita rujuk kembali kepada Allah, membuat kita sadar betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita di hadapan Allah. Dan itu menjadi kafarah, penghapus daripada salah dan dosa kita kepada Allah. Berarti ujian itu ada keutamaan, fadlul ibtila. Ada keutamaan. Jadi orang yang mendapatkan ujian, justru dia adalah orang-orang yang mulia. Tapi toh demikian, kita tidak dianjurkan untuk memohon ujian kepada Allah. Tidak diperintahkan untuk meminta bencana kepada Allah. Tidak diminta untuk Allah menurunkan penyakit kepada kita. Walaupun ujian itu adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah turunkan bencana, ya Allah turunkan musibah. Tidak Allah perintahkan. Kalau musibahnya sudah turun, maka itu kemuliaan. Hadapilah dengan sabar, relalah dengan ketetapan dan qada Allah Subhanahu wa taala. Justru perintah Allah adalah memohon dan meminta kesehatan, afiyah. La yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah sekali-kali kamu mengharap kematian. Was'alullahal afiyah. La tatamannau liqa'al adu. Was'alullahal afiyah. Janganlah kamu mengharap untuk bertemu dengan musuh. Jadi musuh itu jangan diharap. Was'alullahal afiyah. Justru mintalah kepada Allah al-afiyah, diselamatkan, diamankan, dijauhkan dari segala ujian musibah. Kalau bencana musibah itu datang, maka hadapi dengan sabar. Nardha bil qada, harus ridha dengan ketetapan Allah, dengan tetap tidak meninggalkan ikhtiar dan usaha supaya kita terlepas dari seluruh bencana dan musibah yang Allah berikan. Suatu ketika ada seorang sahabat sedang duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man yuhibbu ayyasihha wa la yaskimu." Siapa di antara kalian yang ingin ayyasihha wa la yaskimu, yang ingin sehat terus wala yaskimuh, dan tidak pernah sakit? Siapa yang ingin di antara kalian yang tidak pernah sakit, selalu sehat terus? Sakit itu kan ujian. Fabtadarna, lalu kemudian kata sahabat ini, fabtadarna, maka aku mengatakan, kami ya Rasulullah, kami ya Rasulullah. Semuanya tentu ingin sehat, tidak ingin sakit. Fakulna nahnu ya Rasulullah, kami ya Rasulullah. Nah, karena ucapan kami ya Rasulullah ingin sehat terus, tidak ingin sakit selama-lamanya, fa'arafna fi wajhihil karaha. Aku melihat di wajah Rasulullah ada ketidaksukaan. Ada ketidaksukaan atas apa? Atas jawaban daripada sahabat, nahnu ya Rasulullah, kami yang ingin terus sembuh, terus sehat ya Rasulullah. Fa'arafna fi wajhihil karaha. Nabi mendengar jawaban itu tidak terlalu suka. Terlihat dari tampak dari wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasulullah, atuhibbuna an takunu ashaba kafarah? Apakah kamu tidak ingin menjadi orang-orang yang mendapati pelebur dan penghapus dari dosa dan kesalahan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Fawalladzi nafsi biyadihi innallaha la yabtaliyal mu'min bil bala ma yabtalihi illa likaramatihi alaih. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, tidakkah kamu mengetahui sesungguhnya Allah la yabtaliyal mu'min, sungguh Allah akan menguji seorang mukmin.
Artinya kalau kamu menginginkan sehat terus, kamu pasti suatu saat akan sakit. La yabtalil mu'min, tidak ada yang tidak sakit. Pasti ada yang merasakan sakit. Nah, ya, keinginan kita akan terus sehat, jauh dari penyakit. Tapi Allah pasti akan menguji seorang mukmin dengan apa? Musibah, dengan penyakit, dengan sakit, bencana. Wa ma yabtalihi illa likaramatihi alaih, dan justru Allah tidak akan menguji seseorang justru kecuali karena kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang mukmin mendapatkan ujian justru karena kemuliaannya di sisi Allah. Maka ketika kita sakit, mestinya kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Illa li karamatihi, berarti Allah ingin mengangkat derajat kita dengan sakit yang Allah berikan kepada kita. Atau Allah ingin menghapus dan melebur dosa dan kesalahan kita dengan sakit ketika kita bersabar. Ketika kita menerima, tentu tetap ikhtiar, usaha. Bagaimana kita terlepas dari musibah, bencana, dan Allah angkat penyakit kita. Kembali dalam keadaan sehat. Ya. Tapi seseorang tidak akan lepas dari yang namanya bencana, sakit, musibah.